Mengapa seseorang harus setia dan tekun di dalam berekaristi untuk orang Katolik? Karena ekaristi hanya di orang Katolik. Saudara kita Kristen sudah membuang sakramen ekaristi ini. Yesus menekankan supaya kita terus bersama Dia di dalam ekaristi, supaya kita tahu janji Yesus, barang siapa makan roti ini dan minum darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Namun sebelum kita memperoleh janji Kristus itu, kita mempunyai ketekunan dan kesetiaan dalam ekaristi karena apa? Supaya kita cepat atau lambat, kita makin menjadi manusia yang ekaristik. Manusia yang ekaristik ini dibutuhkan. Itu sebabnya kita harus bersama Dia. Jangan sampai sehari pun Anda tidak bersatu dengan Kristus di dalam ekaristi, karena Dia nanti akan memenuhi Anda menjadi sempurna bersama Yesus. Dalam hal apa? Kita akan menjadi man of God, manusia Allah. Bukan kita jadi Allah. Mana bisa manusia jadi Allah? Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang suci ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan, sudah mengucap berkat atasnya. Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa seseorang harus setia dan tekun di dalam berekaristi? Untuk orang Katolik ya, karena ekaristi hanya di orang Katolik. Saudara kita Kristen sudah membuang sakramen ekaristi ini. Yesus menekankan supaya kita terus bersama Dia di dalam ekaristi, supaya kita pertama-tama tentu kita akan tahu janji Yesus, barang siapa makan roti ini dan minum dari darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Namun sebelum kita memperoleh hidup janji Kristus itu, kita mempunyai ketekunan dan kesetiaan dalam ekaristi karena apa? Supaya kita cepat atau lambat, ya, kita makin menjadi manusia yang ekaristik. Manusia yang ekaristik ini dibutuhkan. Itu sebabnya kita harus bersama Dia. Ya. Jangan sampai sehari pun Anda tidak bersatu dengan Kristus di dalam ekaristi, karena Dia nanti akan memenuhi Anda
Kita lihat kenapa kita dipenuhi oleh Dia. Kalau kita lihat di sini kata 7 keluar 2 kali ya. Yaitu berapa roti yang ada padamu, jawab mereka 7. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Kemudian mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul ya. 7 ini kata sempurna di dalam angka Yahudi ya. 7. Ada lain tetapi 7 seringkali ya. Nah, kita sempurna menjadi manusia ekaristik itu menjadi sempurna bersama Yesus dalam hal apa? Manusia ekaristik itu kita akan menjadi man of God. Kita menjadi manusia Allah, bukan kita jadi Allah. Mana bisa manusia jadi Allah? Man of God artinya apa? Kita adalah manusia yang harus memiliki karakteristik dan sifat-sifat Allah. Itu manusia Allah. Kalau kita setiap hari berekaristi kita tidak menuju ke sana, perlu dipertanyakan ekaristimu itu. Itu apa aku setiap hari kalau tidak menjadi manusia yang makin ekaristik, manusia ekaristik. Man of God. Manusia Allah. Yang kedua, kita harus makin menjadi man of prayer, manusia yang berdoa. Supaya kita apa? Menjadi yang pertama manusia rohani, manusia spiritual. Bukan manusia daging. Kalau kita sudah bersama Yesus, menerima Dia, kita tidak lagi menjadi manusia daging. Emang kalau gitu enggak bisa, enggak mati Romo. Enggak makan, ya bukan gitu. Tapi jangan kehidupan kita hanya diarahkan kepada yang material daging. Loh, Yesus yang ngomong sendiri kok. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia menjamin kita, ya. Dia memberikan kepada kita. Kenapa? Dia Allah, ya. Bisa memberikan semuanya itu. Ya. Kita harus menjadi di tengah keramaian dunia ini, kita harus menjadi yang pertama-tama dalam hal rohani. Man of prayer, manusia yang berdoa, manusia pendoa. Mungkin di tengah-tengah keramaian kesulitan ini, apakah kita menunjukkan sebagai manusia yang rohani? Artinya manusia yang selalu berkomunikasi dengan Allah setiap hari agar kita dapat menjalankan kehendak Allah, bukan kehendakku. Yesus selalu menjadi manusia pendoa. Dari mana-mana sampai capek, dia selalu pergi sendirian untuk berdoa kepada Bapaknya. Ada banyak bukti di dalam firman. Sebagai manusia Allah, jelas itu karakteristik dan sifat Yesus kayak Allah. Yaitu apa? Penuh kasih. Dan yang terakhir, kita harus menjadi man for the others. Menjadi manusia bagi yang lain. Artinya kita bukan hanya kasihan, tetapi kita tergerak melakukan sesuatu ketika melihat orang lain menderita. Itu kita menjadi man for the others. Kayak Yesus melihat orang banyak mengikuti Dia, lapar mereka. Dia punya bela rasa. Ya, dan itu bersifat universal. Untuk siapapun manusia itu, ketika aku melihat dia menderita, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Tuh. Itu kriteria kalau Anda ingin mengukur apakah aku itu berekaristi sudah setiap hari dengan setia? Apakah aku semakin menjadi manusia ekaristik? Kalau tidak, pasti ada yang salah. Kalau Allahnya salah, tidak mungkin. Yesusnya salah, no. Yang salah ada di dalam diri kita. Mungkin motivasi kita tidak benar. Bisa terjadi dan Allah tahu itu. Maka engkau tidak semakin tumbuh menjadi manusia yang
ekaristik, engkau akan malah menjadi manusia yang egoistik. Bahaya ini kalau sudah jadi egoistik. Saudara-saudara, mari kita mohon agar dalam perayaan Ekaristi ketekunan dan kesetiaan kita menjadikan kita manusia yang semakin penuh kasih dan punya bila rasa. Kita akan mau dengan ketekunan dan kesetiaan kita menjadikan kita adalah manusia-manusia ekaristik yang dibutuhkan oleh dunia di mana kita tinggal. Menjadi man of God, menjadi man of prayer, dan menjadi man for the others. Tuhan memberkati kita sekalian.